warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nurapipah Zain dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana Garut. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Pengertian teori. Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematik. Secara umum, teori mempunyai 3 fungsi, yaitu 1. Menjelaskan, 2. Meramalkan, dan 3. Pengendalian suatu gejala. Tingkatan dan fokus teori. Semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Oleh karena itu, landasan teori dalam proposal penelitian kuantitatif harus sudah jelas teori apa yang akan dipakai. Sesungguhnya, teori yang sangat luas dan dapat disusun dalam pohon teori pendidikan. Teori pendidikan dapat tersusun dalam bentuk pohon ilmu pendidikan. Akar dari ilmu pendidikan dikembangkan dari ilmu-ilmu tingkah laku, biologi, fisiologi, psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi. Selain itu, dikembangkan dari pengalaman empiris, praktik pendidikan sekolah dan luar sekolah, cita-cita hidup, agama, hukum, konstitusi, sejarah, dan adat istiadat juga digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu pendidikan. Teori-teori khusus pendidikan dibagi menjadi 1. Teknologi pendidikan, manajemen pendidikan, pengembangan kurikulum, model-model belajar mengajar, dan evaluasi pendidikan. 2. Ilmu pendidikan terbagi menjadi ilmu pendidikan makro dan mikro. Ilmu pendidikan makro, ilmu pendidikan administrasi, komparatif, historis, dan kependudukan. Ilmu pendidikan mikro terbagi menjadi ilmu pendidikan khusus, ilmu prasekolahan, ilmu pendidikan luar sekolah, ilmu pendidikan luar biasa, dan ilmu pendidik umum, pedagogik teoritis, ilmu pendidikan psikologis, ilmu pendidikan sosiologis, ilmu pendidikan antropologi atau etnografis, dan ilmu pendidikan ekonomi. Menurut Reja Mudyaharjo, sebuah teori pendidikan adalah sebuah sistem konsep yang terpadu, menerapkan, dan prediktif tentang peristiwa-peristiwa pendidikan. Sebuah teori ada yang berperan sebagai asumsi atau tolak pemikiran pendidikan, dan ada pula yang berperan sebagai definisi atau keterangan yang menyatakan makna. Deskripsi teori. Dalam penelitian, deskripsi teori merupakan uraian sistematis tentang teori, atau bukan sekadar pendapat pakar atau penulis buku, dan hasil-hasil penelitian relevan dengan variabel dengan yang diteliti. Deskripsi teori berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori yaitu: 1. Tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. 2. Cari sumber-sumber bacaan yang sebanyaknya dan relevan dengan variabel yang diteliti. 3. Lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan variabel yang diteliti. 4. Cari definisi variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber lain dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. 5. Baca seluruh topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. 6. Deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Apabila dalam penelitian tersebut berkenaan 2 variabel atau lebih, peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam penyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan menurut Surya Sumantri. Ini adalah
bagian dari kerangka berpikir. Ada variabel Y, yaitu membaca buku dan hasil penelitian atau HP, deskripsi teori dan HP, analisis kritis terhadap teori dan HP, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian yang diambil, kemudian sintesa kesimpulan teori dan hasil penelitian. Kemudian dari situ ada membaca buku dan hasil penelitian, deskripsi teori, analisis terhadap dan hasil penelitian, analisis komparatif terhadap teori-teori yang diambil, sintesa kesimpulan teori dan HP. Itu adalah perumusan hipotesis. Hipotesis ada sama dengan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Jika penelitian tidak menggunakan sampel, maka tidak ada hipotesis statistik. Dalam satu penelitian dapat terjadi ada hipotesis penelitian, tetapi tidak ada hipotesis statistik. Hipotesis yang akan diuji dinamakan hipotesis kerja atau H1, sebagai lawannya adalah hipotesis nol atau H0. Hipotesis kerja atau H1 disusun atas teori yang dipandang handal dan dinyatakan dalam kalimat positif. Hipotesis H0 atau H0 dirumuskan karena teori yang digunakan masih diragukan kehandalannya dan dinyatakan dalam kalimat negatif. Dalam hipotesis statistik yang diuji adalah H0. Hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan antara data sampel dan data populasi yang diuji H0 karena peneliti tidak berharap ada perbedaan antara sampel dan populasi. Bentuk-bentuk hipotesis sangat terkait dengan rumusan masalah penelitian dilihat dari tingkat eksplanasinya. Rumusan masalah ada 3, yaitu 1. Variabel mandiri, 2. atau deskriptif, 2. komparatif atau perbandingan, dan 3. asosiatif atau hubungan. Hipotesis deskripsi merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskripsi, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Contoh rumusan masalah deskripsi: berapa lama daya tahan berdiri karyawan toko lulusan SMK. Kedua, hipotesis deskriptif: H0-nya daya tahan berdiri karyawan toko lulusan SMK sama dengan 6 jam per hari. H1 daya tahan karyawan toko lulusan SMK tidak sama dengan 600 jam. Ini bisa berarti lebih besar atau lebih kecil dari 600 jam. Hipotesis statistik hanya ada bila berdasarkan data sampel. H0 6 jam per hari, H1 bukan sama dengan 6 jam per hari. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif, artinya variabelnya sama, populasi dan sampel berbeda, serta waktu yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif: bagaimanakah persentase belajar mahasiswa perguruan tinggi X bila dibandingkan dengan perguruan tinggi Y. Hipotesis penelitian komparatif 1, H0-nya tidak ada perbedaan prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X dengan perguruan tinggi Y. H-nya terdapat perbedaan prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X dengan perguruan tinggi Y. Hipotesis penelitian komparatif 2. H0-nya prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X lebih kecil atau sama dengan perguruan tinggi Y. H1 prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X lebih besar daripada perguruan tinggi Y. Hipotesis
penelitian komparatif 3. Prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X lebih besar atau sama dengan perguruan tinggi Y. H-nya prestasi belajar mahasiswa perguruan tinggi X lebih kecil daripada perguruan tinggi Y. Hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang bersifat imparsial. Artinya, apakah ada atau tidak pengaruh serta hubungan di antara dua atau lebih variabel penelitian yang berasal dari data sampel untuk mengeneralisasikan populasi penelitian. Contoh rumusan masalah asosiatif. Apakah ada pengaruh penguasaan kosakata bahasa Inggris terhadap kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa kelas 10 SMA Putra? Hipotesis penelitian. H0-nya tidak ada pengaruh penguasaan kosakata bahasa Inggris terhadap kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa kelas 10 SMA Putra. H-nya ada pengaruh penguasaan kosakata bahasa Inggris terhadap kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa kelas 10 SMA Putra. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.